Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kurniawan dari B Reguler 2019. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori tentang sejarah masuknya ajaran Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara melalui perjalanan yang cukup panjang dan dibawa oleh umat Islam dari berbagai belahan dunia. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Nusantara melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Beberapa dari mereka datang ke Nusantara untuk berdagang sambil berdakwah. Ada juga ulama atau ahli agama yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Ada beberapa teori masuknya ajaran Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori India atau Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Dan yang keempat yaitu teori Cina. Teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh Drewis yang lantas dikembangkan oleh Snook Horgens, Pitznapel, Sutherham, Moquet, hingga Sucipto Widro Suprapto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara 2009, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dan India telah terjalin lama. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Kambai, Gujarat dan menjadi nisan untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya agama Islam ke Nusantara diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori ini didukung oleh Van Leeuwen. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu ditemukan nisan kuno bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad 13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Husain Jajaningrat. Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification, Antropologi Hukum Indonesia 2016 menuliskan, Jajaningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabui di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena masyarakat pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Teori Cina.
Penyebaran Islam di Nusantara juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 1618 sampai 1905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwa muslim di Cina. Jean Abrail 2004 dalam buku Islam in China menyebutkan relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 1713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyaknya pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut dengan Wali Songo. Itulah 4 teori masuknya agama Islam di Nusantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.